10 manfaat carnivore diet yang terbaru dan ini bakalan bikin temen-temen hidupnya jauh lebih enak, lebih sehat, hipertensi nggak akan ada lagi, metabolic syndrome ya, HDL bakalan naik, trigliserida bakalan turun, gula darah puasa yang awalnya prediabetes atau bahkan diabetes tipe 2 ya, itu bakalan ngedrop jadi normal lagi, masalah kulit, gatal-gatal, jerawatan, bahkan autoimun itu nggak akan ada lagi, tidur bakalan jauh membaik, masalah pencernaan, mau itu penyakitnya separah misalnya colitis ya sampai berdarah BAB-nya itu nggak akan ada lagi. Perut kembung, sendawa-sendawa, sesek, GERD, mah, asam lambung itu semuanya nggak akan ada lagi ya. Nah 10 manfaat ini ke 10-10-nya bakalan kita rasakan kalau kita ngejalanin carnivore diet paling cepat dalam waktu 3 bulan sampai paling lama 6 bulan. Pokoknya diet ini adalah the ultimate diet ketika kita pengen jadi sehat. Fungsi ginjal membaik, fatty liver juga bakalan jadi nggak ada lagi. Dan buat perempuan, kalau misalnya jarang mens, ya mensnya nggak teratur, itu bakalan mens lagi. Ya, udah banyak banget klien gue yang perempuan ketika coba carnivore itu langsung mensnya jadi teratur lagi. Yang awalnya nggak pernah mens karena hormonnya jadi stabil lagi, jadi bagus. Dan juga nih buat teman-teman yang cowok-cowok ya, komposisi otot kita itu bakalan jauh meningkat. Yang awalnya gue dari sini ya kadar lemak 30% dengan carnivore diet gue bertahan selama 5 tahun ya, badannya gue kayak gini terus sepanjang tahun. Nah apa aja manfaat-manfaatnya kita langsung bahas satu persatu. Nah sebelum kita membahas manfaat, gue mau kasih tahu ke teman-teman yang nggak tahu carnivore diet itu apa. Carnivore diet itu adalah diet yang baru akhir-akhir ini populer, tapi sudah banyak banget yang mengadopsi, ribuan orang ya, bahkan klien gue sendiri pun yang hampir ribuan, ataupun misalnya orang-orang di seluruh dunia itu ratusan ribu, udah banyak banget yang ngelakuin carnivore diet ini. Ada banyak juga public figure misalnya Joe Rogan, Jordan Peterson, bahkan Elon Musk udah coba dia. Dokter-dokter juga banyak banget ya di luar negeri. Contohnya misalnya Shawn Baker, Anthony Chaffee, Ken Berry. Jadi banyak banget ada dokter-dokter juga yang mempraktekkan dan juga sharing mengenai tentang carnivore ini. Karena apa? Karena kita itu sebagai manusia sebenarnya adalah makhluk sosial. Dan kalau kita punya hal yang bagus banget dan bener-bener menyembuhkan banget, menyehatkan banget, kita tuh nggak bisa diem. Kayak gue misalnya, gue tuh dulu pada saat gue populerin carnivore diet di Indonesia, itu banyak banget yang benci sama gue. Karena gue bilang ngapain kita makan karbo? Karbo itu nggak esensial. Orang-orang pada marah-marah. Ya pecinta karbo, pecandu karbo marah-marah. Dia nggak mau ngelepas donat dari mulutnya, nggak mau. Ya, dia demen tuh makan donat, demen makan mie, atau misalnya sayur. Gue bilang sayur tuh nggak penting karena dia apa? Dia hanya membuat kita perutnya pencernaannya bermasalah. Oke, buat apa makan sayur? Daripada kita perutnya kembung, senawa-senawa, kira kita asam lambung lagi, kumat lagi ya kan? Buah juga, buah itu sebenarnya gulanya tinggi banget, tapi banyak banget yang apa? Yang nggak setuju. Tapi sekarang ketika orang-orang udah banyak banget yang mencoba, udah banyak sekarang nih carnivore juga yang ngelakuin di Indonesia. Oke, jadi carnivore diet itu adalah diet di mana kita mengkonsumsi hewani tok, ayam, sapi, kambing, seafood ya, itu kita makan. Dan juga nanti kita masaknya penyajiannya itu dengan butter atau lemak dari susu sapi gitu ya, dan juga dari lemak hewani atau lemak sapi atau lemak misalnya kalau lu non muslim ya pakai lemak babi. Jadi sumbernya tadi semuanya dari hewani, penyajiannya tadi dimasak, digoreng ya, boleh dikukus juga atau dikuah, semuanya pakai yang dari hewani juga. Dan juga jumlahnya kita makan sampai kenyang, sampai puas pokoknya. Dan jadwal makanannya itu mengikuti insting kita. Biasanya gue nyaraninnya 2-3 kali sehari. Jadi gitu makanannya tuh kayak gitu. Itu full hewani semuanya. Nah, manfaat yang pertama apa sih yang bakalan kita rasakan? Nah buat teman-teman yang nggak tahu, penyakit metabolik itu akarnya dari insulin resisten. Jadi resistensi insulin, kita kebanyakan makan karbo, gula darahnya naik tinggi, akhirnya pankreas kita produksi insulin dengan banyak. Itu kita terjadi setiap hari tuh selama kita bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun di tubuh kita. Yang akhirnya kita mengalami insulin resistance. Nah, insulin resistance itu bakalan ngebikin kita prediabetes atau diabetes tipe 2 ya, karena gula darah puasanya tinggi terus, kita punya masalah fatty liver, kita punya masalah ginjal, semua organ-organ di tubuh kita tuh bermasalah. Oke, karena kita insulin resistance. Asam urat juga karena kita insulin resistance. Nah, ketika kita carnivore diet, yang pertama, kita bakalan memperbaiki keadaan insulin resistance kita. Ya, kita nggak resistensi insulin lagi. Insulin kita di tubuh ini itu bakalan menjadi tidak hyper lagi, nggak tinggi lagi, jadi normal. Sehingga apa efeknya? Efeknya adalah sel kita bisa lebih sensitif lagi terhadap insulin. Sehingga nanti insulin bisa masukin nutrisi ke dalam sel-sel kita. Otomatis apa contohnya? Contohnya fungsi ginjal kita jadi naik tuh ya, ketika kita nggak insulin resistance lagi. Organ-organ kita yang lain awalnya misal lu pikun ya kan, udah nggak pikun-pikunan lagi ya. Sekarang kan diabetes tipe 3 itu kategorinya apa? Kita bisa bilang diabetes tipe 3 itu Alzheimer. Otak kita jadi lebih sehat. Jadi itu fungsinya tidak insulin resistance, jadinya insulin sensitif. Sel kita di seluruh tubuh ini ya, jadi bisa masukin tuh ya nutrisi lagi, bisa masukin nutrisi tuh ke dalam sel, nggak kebal lagi tuh selnya terhadap insulin. Itu yang pertama manfaatnya. Nah otomatis ketika insulin kita sensitif, jadi orang yang normal lagi, bukan obesitas penyakitan lagi, kita jadi lebih sehat otomatis. Dan efeknya itu domino. Efeknya kemana? Gula darah puasa kita yang awalnya tinggi terus, di darah kita tuh banyak gula terus ya kan, sekarang gulanya bisa dimasukin ke dalam sel. Gulanya sekarang udah apa? Udah normal lagi pak. Kayak klien gue nih ya, HbA1c-nya tuh 10 ya kan, gula darah puasanya 200. Gue coaching tuh sebulan, gue bimbingnya
langsung itu turun ke 107 tuh gula darah puasanya. Karena selnya udah mulai sensitif nih sama insulin. Itu yang kedua, kita jadi gula darah puasanya membaik. Bahkan klien gue yang prediabetes itu ya, itu turun tuh. Yang sempat kena serangan jantung 2 kali, HbA1c-nya dari prediabetes sekarang jadi normal banget HbA1c-nya. Jadi nggak ada lagi tuh penyakit-penyakit gula. Nggak koreng-korengan lagi. Ya, karena apa? Ketika kulit kita yang koreng, itu udah resisten banget tuh ya. Nutrisi nggak mau masuk tuh ke dalam bagian tubuh kita yang koreng. Tapi kalau kita udah nggak diabetes gitu ya, kita bakalan mulai lagi bersih kulitnya, sehat lagi kulitnya. Nggak ada lagi tuh leher-leher yang hitam ya, ketek-ketek hitam. Apalagi tuh misalnya, yang hitam-hitam bagian daerah-daerah yang hitam, itu udah normal lagi. Itu karena apa? Karena simpelnya di darah itu udah mati ya Pak ya. Udah nggak ada kehidupan. Udah nutrisi udah nggak bisa masuk ke situ. Nah yang ketiga manfaatnya adalah kita bakalan nggak hipertensi lagi Pak. Tekanan darah kita, ya ini efek dominonya ya, yang selanjutnya ya. Tekanan darah kita bakalan mulai normal lagi. Nggak ada lagi tuh tekanan darah tinggi. Dan juga kolesterol kita, trigliseridanya, lemak dalam darah itu ikut menurun. HDL itu bakalan naik juga Pak. Kayak klien gue ini ya, itu trigliseridanya nurun, tapi HDL-nya naik Pak. Setelah gue bimbing selama 6 bulan. Nah yang keempat nih, fatty liver, perlemakan di hati, tapi yang non-alkoholik. Oke, non-alkoholik itu maksudnya bukan disebabkan dari alkohol. Oke, disebabkan dari apa? Dari fruktosa biasanya. Buah-buahan fruktosa. Di mana fruktosa paling banyak? Dari buah-buahan, dari jus buah. Tapi bukan fruktosa aja sebenarnya yang menyebabkan kita fatty liver ya. Karbo pun secara general itu bakalan naikin juga perlemakan di hati. Kalau misalnya kita udah mulai cut semua karbonya, kita ganti sumber energinya bukan dari karbo lagi, tapi dari lemak yang cukup dari hewani itu ya, kita bakalan nggak ngalamin lagi fatty liver. Hatinya bakalan jadi sehat lagi. Karena banyak banget klien-klien gue ya, testimoninya dari mild fatty livernya itu jadi normal. Nah yang kelima, fungsi ginjal kita bakalan membaik. Karena kalau kita udah nggak diabetes lagi, fungsi ginjal kita bakalan naik, nggak nurun. Jadi sebelum kita sampai cuci darah nih Pak ya, jangan sampai. Kalau misalnya udah di stage 3 gitu ya, kita wajib stop dulu tuh makanan-makanan yang tinggi gula, yang ngebikin kita diabetes, prediabetes, yang efek ke ginjal kita wajib stop. Kita carnivore dulu. Nah manfaat yang keenam, ini udah semua orang ngalamin, termasuk gue pribadi. Yaitu apa? Berat badan kita itu tidak akan obesitas lagi. Udah banyak banget follower kita ya yang ngejalanin carnivore diet turun 45 kg dalam 3 bulan. Yang kayak gini contohnya. Yang lain misalnya 28 kilo selama 3 bulan juga. Banyak banget turunnya. Karena bukan cuma berat air yang turun, tapi berat lemak yang lebih banyak yang turun. Lingkar perut ya, kayak misalnya klien gue sendiri yang gue bimbing, itu selama sebulan aja, itu turun 10 kg beratnya, dan juga lingkarnya turun 11 cm, dan itu jauh banget berubah perutnya. Oke, dan ini nyata. Teman-teman bisa lihat testimoninya di Instagram gue yang lebih lengkap ya, @pwfitid di sini. Oke, jadi pasti berat badan kita tuh jadi ideal. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena kita melakukan diet yang sehat. Nah, yang ketujuh, yaitu kita bakalan, ini semua orang pasti seneng. Kalau cewek pasti bokongnya jadi kenceng, jadi berisi, ya kan? Tapi berisinya nggak gemuk, bukan lemak ya. Berisinya otot, sama kayak cowok. Dadanya makin bidang, bahunya makin lebar. Yaitu apa? Yaitu massa otot kita bakalan naik dengan carnivore diet ini. Kenapa? Karena kita mulai meningkatkan konsumsi protein harian kita setiap harinya itu 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan konsumsi protein kita sehari-harinya. Oke, itu bakalan naik tuh semua ototnya. Otomatis ngefek ke BMR kita, pembakaran kalori sehari-harinya. Kita bakalan lebih cepat bakar kalorinya karena kita punya otot yang banyak. Yang kedua, tulang kita bakalan jadi jauh lebih kuat. Kita bakalan terhindar dari osteoporosis. Ini mantep banget pokoknya nih kalau misalnya kita mengkonsumsi proteinnya sampai banyak, sampai kayak carnivore diet ini. Nah yang kedelapan, kulit kita bakalan jadi jauh lebih sehat. Tapi dengan catatan, kalau misalnya kita nggak punya alergi dengan telur. Gua paham ada teman-teman yang makan telur 10 gitu ya, itu nggak kena bisul sama sekali. Tapi gue juga punya beberapa klien, bahkan gue sendiri ya, beberapa klien bukan cuma 5 atau cuma 6, puluhan ya, yang ketika dia coba sendiri nih, makan telur yang banyak, sampai 6 sehari, pasti bisulan. Bisulannya di mana? Pasti di anus biasanya. Dan itu bakalan sakit banget, kita bakalan BAB pun jadi sakit, kita jalan pun sakit. Makanya gue biasanya pasti menyarankan kalau mau carnivore diet, kita cek dulu ada alergi telur atau enggak. Kalau nggak ada, oke, kita batasin dulu. Telurnya 4 aja. Atau nggak usah sama sekali. Jadi selain kulit kita bakalan nggak gatel-gatel lagi, nggak ada jerawat lagi, lebih cerah, nggak kusam ya. Autoimun juga bakalan membaik. Kalau kita punya eczema, kita nggak bakal ada lagi. Cuman ingat catatannya, telur itu juga bisa membuat kita apa? Membuat kita kumat lagi tuh ya. Kalau misalnya kita punya rheumatoid arthritis, itu biasa kumat. Karena di telur itu ada karbohidratnya, Pak. Buat teman-teman yang nggak tahu. Apalagi kita konsumsinya banyak. Karbohidratnya ya numpuk juga. Nah, manfaat yang ke-9, kita nggak akan ada lagi masalah pencernaan. Udah banyak banget testimoninya. Ketika kita carnivore diet, pencernaan kita adalah pencernaan yang paling enak. Nggak akan kembung, nggak akan bergas, nggak akan sendawa-sendawa nggak jelas, nggak akan ketut-kentut nggak jelas, nggak akan lagi namanya GERD, asam lambung, itu nggak akan kumat, kecuali kita cheating. Kecuali kita makannya aneh-aneh ketika carnivore diet. Kita makannya kecap, kita makannya tahu, tempe, apalagi tuh yang bahan-bahannya kedelai semua bahan dasarnya. Itu bakalan tingkat fermentasinya tinggi di usus besar. Ya itu bakalan jadi makanan bakteri. Itu kita bakalan langsung apa? Langsung kembung. Termasuk juga cheating-cheating lain. Selain bumbu manis tadi, kecap ya, bawang misalnya, tepung misalnya. Oke, jadi kita kalau mau cheating,
kita harus sedikitin banget atau nggak usah cheating dulu selama 3 bulan ke depan. Cheating yang paling aman kalau dari gue paling nasi. Tapi saran gue mending coba dulu yang strict carnivore selama 3 bulan ke depan. Kita bakalan bener-bener ngerasain manfaatnya. Nah kalau misalnya teman-teman bingung nih carnivore diet itu gimana cara ngelakuinnya, teman-teman bisa tonton di video yang ini. Gue udah kasih tahu buat pemula videonya. Nah yang terakhir yang ke-10 ya manfaatnya. Kita tidak akan lagi mengalami yang namanya kekurangan vitamin-vitamin. Karena di hewani itu, bioavailability, ketersediaan mikronutrisinya itu yang paling tinggi. Bukan cuma ketersediaan nutrisi, ya, daya serapnya itu juga paling tinggi di hewani. Contohnya misalnya vitamin A. Di hewani itu vitamin A-nya dalam bentuk retinol. Kalau di tumbuhan, di sayur buah, itu vitamin A-nya dalam bentuk beta karotin. Sehingga penyerapannya tidak semaksimal kalau kita mengkonsumsi vitamin A dari hewani. Omega 3 pun juga sama. Iron juga sama. Jadi banyak banget mikronutrisi yang jenisnya tuh beda. Sehingga apa? Sehingga daya serapnya pun juga beda-beda. Ada yang kayak hewani maksimal banget. Mineral juga banyak ya. Kayak misalnya kalium atau potasium. Itu di hewani ada, di steak juga ada, magnesium juga ada. Ya jadi kita tidak akan kekurangan mineral juga dengan carnivore diet ini. Tapi kalau misalnya teman-teman masih pusing, keliengan, ataupun lemes gitu ya, di awal-awal transisi, biasanya kita wajib untuk mengkonsumsi air elektrolit dan juga kita wajib untuk kasih sodium di makanan-makanan kita. Tapi kita kasih sodium atau garam ya, dengan garam yang berkualitas. Jangan garam meja, garam dapur gitu, kita masih kurang ya, karena penyerapan sodiumnya masih kurang dibandingkan dengan garam yang bagus, garam krosok misalnya. Jadi situ ya 10 manfaat carnivore diet yang teman-teman bakal langsung rasain. Sebenarnya ada banyak lagi manfaatnya, cuman videonya bakalan jadi jauh lebih panjang. Contohnya apa? Libido kita bakalan naik banget, tidur kita bakalan jadi enak, mens kalau buat cewek ya, mensnya jadi teratur. Apalagi buat cewek nih, sekali lagi ya, kalau kita lagi mens, darahnya keluar banyak, kita kasihin daging merah, itu kita hilang lemesnya karena ironnya mulai tergantikan. Dan banyak lagi manfaat-manfaat lain, gue bakalan bahas nanti di video lainnya. Tapi itu yang utama, 10 manfaat carnivore diet yang membuat orang-orang itu jadi punya harapan untuk hidup, Pak. Karena di sini itu kita itu bukan gimmick ya, bukan overclaim gimmick, enggak. Ini tuh nyata. Orang tuh dari hampir mati ya kan, diabetes hampir mati, jadi enak lagi, jadi sembuh, jadi bisa lari, jadi bisa olahraga, jadi bugar, ibaratnya gitu. Jadi itu bukan cuma gimmick ya. Ini memang cara yang benar-benar nyembuhin, tapi butuh effort juga. Contohnya kita harus masak, Pak. Kita harus beli daging, kita harus belajar lagi. Karena selama ini kita didoktrin bahwa daging merah itu bahaya buat kita. Jadi jangan takut daging merah, karena yang bahaya itu adalah apa? Bahaya itu gula itu, karbohidrat, gula-gulaan, termasuk juga gula dari buah, itu yang naikin gula darah kita. Termasuk juga misalnya kacang-kacangan, itu naikin juga gula darah kita, Pak. Apalagi kacang ada tepungnya, bumbu-bumbu manis, tepung-tepungan. Jadi semua yang non hewani itu naikin gula. Dan kalau naikin gulanya tinggi banget, itu ngebikin kita apa? Ngebikin kita insulin resistance. Kita nggak mau itu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen dibimbing langsung dari gua untuk ngelakuin carnivore diet supaya 2025 kita bisa lebih bagus lagi badannya, kadar lemaknya, komposisi badannya itu lebih bagus dari 40% gini cowok ya, atau 20% kayak gini, kita turunin ke 15% kayak gini, ataupun cewek yang 45% atau 40% gini ya, kita turunin ke 20% selama 3 bulan, paling cepat, paling lama 6 bulan ya. Gula darah puasa kita jadi normal, nggak prediabetes lagi, triglyceride kita jadi normal juga, di bawah 2 digit kalau bisa ya, di bawah 100, HDL kita naik, lingkar perut juga kita udah nggak buncit lagi. Kalau teman-teman tertarik untuk dibimbing langsung dari gua, teman-teman bisa daftar di link deskripsi. Segitu aja video gua, see you next video, bye-bye.